Bapak, Ibu, Suster, saudara-saudari, marilah kita mendoakan doa tahun keadilan sosial. Allah Bapa, puji dan syukur atas rahmat-Mu yang berlimpah. Engkau mengajarkan bahwa setiap pribadi berharga dan pantas dicintai. Dalam terang Roh Kudus, ajarilah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama. Engkau menghendaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh, berhikmat, dan berkeadilan, mengikuti teladan Yesus Putra-Mu. Bantulah kami mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Bapak, Ibu, Suster,
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di Gereja Santo Albertus Agung, Paroki Harapan Indah. Hari ini merupakan hari Minggu Paskah kedua. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Bernardus Dimas Indragraha, PR. Marilah kita berdiri dan kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Suster, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih di rumah maupun para petugas liturgi yang ada di gereja ini, pada perayaan Ekaristi pagi hari ini bersama-sama kita ingin merayakan hari Minggu Paskah yang kedua. Dan gereja di hari Minggu Paskah kedua itu merayakan pesta kerahiman ilahi atau Minggu Kerahiman Ilahi. Maka pada kesempatan ini kita diajak sebenarnya untuk merenungkan kembali mengenai kerahiman ilahi itu. Sebenarnya sudah dibantu dengan persiapan dengan novena kerahiman ilahi, mulai dari Jumat Agung sampai dengan hari ini, hari terakhir novena kerahiman ilahi. Tetapi kita diajak juga untuk mempersiapkan diri dan juga sekaligus merenungkan mengenai kerahiman itu. Tentu itu berasal dari kata rahim itu sendiri. Rahim yang dimiliki oleh seorang perempuan, dan di dalam rahim itu senantiasa selalu terbuka untuk menerima siapa saja yang masuk di dalamnya, yakni janin ataupun bakal anak yang masuk ke dalamnya itu. Tidak hanya menerima saja, tetapi juga rahim itu melindungi dan juga tidak hanya melindungi saja, melainkan juga sampai kepada menumbuh kembangkan apa yang berada di dalam rahim itu. Maka gambaran rahim itulah yang ingin kita renungkan pada kesempatan perayaan Ekaristi pagi hari ini. Terutama kita ingin merenungkan bagaimana Tuhan menerima kita, seburuk apapun kehidupan kita dan perilaku kita, melindungi kita, dan juga menumbuh kembangkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu marilah kita hening sejenak, kita renungkan bagaimana Tuhan menerima, melindungi, dan menumbuh kembangkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita hening sejenak. Pada perayaan Ekaristi pagi hari ini kita diminta bersama-sama berdoa, mengucap syukur, dan mohon berkat untuk hari selanjutnya atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, atas pulangnya anak dan kepastian hasil tes kesehatan istri yang negatif COVID-19 dari Yohanes,
Mohon istirahat kekal bagi arwah Bapak Antonius Dirwan Wijaya dan Ibu Francisca Go Tekji, Bapak Laurentius Lauren Karyadi dan Bapak Antonius Tri Wahyudi. Permohonan lainnya, mohon kesembuhan dan kesehatan bagi Chin Von Jun. Kita hening sejenak, kita sampaikan juga segala intensi kita dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Sadar bahwa kita ini manusia yang berdosa, maka mari kita menyatakan tobat kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuliakan Allah, kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas
seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku dari tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya membaca berita di koran dan saya kira ada baiknya kalau saya kutip juga ya di dalam permenungan kita mengenai kerahiman ilahi ini. Saya kutip kata-kata dari berita tersebut ya. Kata-katanya demikian. Ayah sakit, warga bukan berempati malah menghujat. Warga tanya, mana bukti negatif? Ya enggak ada. Kami tidak memegang. Mau bukti apa? Karena kami tidak bisa menunjukkan bukti negatif. Kutipan ini adalah kata-kata dari seorang anak yang ayahnya sakit dan terkena COVID-19 itu, positif. Jadi ayahnya itu dijemput dengan ambulan sehingga warga sekitar mengetahuinya. Lantas akibatnya semua anggota rumah di keluarga tersebut kemudian dites juga, tetapi hanya ayahnya saja yang terkena dan kemudian diisolasi di rumah sakit. Anak-anaknya pulang, istrinya juga pulang. Lalu kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah warga sekitar malah meminta supaya keluarga itu diusir dari perumahan tersebut. Karena tidak bisa membuktikan bahwa mereka negatif. Diusir, ya jelas tidak mau. Anak itu tidak mau karena toh masih hidup di situ. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh warga sekitar adalah menutup akses rumah yang tadi keluarga yang menjadi korban COVID itu. Ditutup akses jalannya sehingga tidak bisa pergi kemana-mana. Padahal mereka sekeluarga tetap menjalani isolasi rumah sendiri, lalu kemudian disuplai makanannya oleh rumah sakit dan dibantu juga oleh kelurahan setempat. Tetapi warga sekitar sama sekali tidak peduli akan hal itu dan malah menjadi ketakutan sendiri dan menghujat keluarga tersebut. Dan disitulah keluarga itu terkena stigma karena ayahnya yang terkena COVID itu. Disinilah kita melihat bagaimana suatu komunitas yang sungguh-sungguh tidak bisa menerima, melindungi, apalagi menumbuh kembangkan. Berbeda sama sekali dengan apa yang kita temukan dalam bacaan Injil hari ini. Ketika para rasul berkumpul, lalu kemudian Tuhan datang di dalamnya. Tuhan Yesus itu datang dan menampakkan diri kepada mereka. Ada suatu masalah dengan salah seorang diantaranya yakni Thomas. Thomas waktu itu tidak datang sehingga dia sama sekali tidak percaya
bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Tetapi apakah kemudian para rasul yang lain itu mencap jelek Thomas, membuat stigma negatif kepadanya? Anda tidak cocok, Anda bukan golongan kami, langsung dikatakan seperti itu. Ya enggak, dia tetap aja dikatakan di sini 8 hari kemudian ketika murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Thomas tetap berada bersama-sama dengan para rasul itu. Para rasul tetap menerima Thomas, membantunya sehingga dia bisa mengolah pergulatannya terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus itu. Dia tidak dikucilkan, dia tidak digosipin, dan dia tidak mendapat stigma apa-apa. Tetapi dia diterima dan tetap dibantu oleh para rasul yang lain untuk bisa mengolah pengalaman kebangkitan ini dan tetap berkumpul. Sehingga akhirnya dia bisa bertemu dengan Yesus. Dan pada bagian akhir, dia justru malah mengungkapkan iman yang sungguh luar biasa. Untuk pertama kalinya di dalam kitab suci, secara khusus dalam Injil Yohanes itu, Yesus disebut sebagai Tuhan, yaitu oleh Thomas itu. Kata-katanya adalah, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut seorang Thomas yang tadinya tidak percaya sama sekali, tetapi karena didukung oleh komunitas para rasul tersebut, dan akhirnya dia bisa keluar dan menyatakan iman yang sangat luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya mungkin setiap minggu dalam perayaan Ekaristi kita juga mendoakan doa tersebut. Maka inilah perbedaannya antara tadi berita yang saya baca di koran, bagaimana komunitas dengan penuh stigma lalu kemudian menghakimi dan akhirnya membuat seseorang itu tidak bisa bertumbuh dan berkembang, dibandingkan dengan komunitas para rasul yang saling mendukung, dan disitulah mereka menerima satu dengan yang lain, melindungi dan menumbuh kembangkan. Demikian juga itu kita harapkan berada di dalam keluarga kita masing-masing. Terutama dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika kita semakin lama semakin kenal dengan anggota keluarga kita. Ketika kita bersama-sama di rumah saja ini, lalu kemudian mulai bisa berinteraksi dengan satu sama lain. Semoga yang kita temukan adalah perasaan-perasaan bahwa kita ini didukung. Ada seorang anak yang bercerita kepada saya, dia sedih karena mungkin selama di rumah saja ini, dia sama sekali tidak merasakan dukungan dari keluarganya. Justru dia tidak merasakan kebahagiaan. Dia tidak merasakan sukacita di dalam rumah tersebut, di dalam keluarganya. Jangan-jangan komunitas yang dibangun di dalam keluarga itu adalah komunitas yang menjatuhkan dan bukan yang saling mendukung tersebut. Maka kita perlu melihat di dalam kesempatan Minggu Kerahiman Ilahi ini, bagaimana keluarga kita itu kita bangun. Apakah di dalamnya sudah terbentuk sikap saling mendukung, saling membantu untuk mengolah pengalaman-pengalaman hidup satu dengan yang lain. Sehingga kerahiman itu tidak hanya sekedar kita rasakan atau itu hanya menjadi ajaran-ajaran gereja saja, tetapi sungguh-sungguh kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tindakan tadi, menerima, melindungi, dan mau menumbuh kembangkan. Demikian juga di dalam keluarga kita. Maka kalau ada pertanyaan-pertanyaan kepada saya, misalkan, Romo ini kenapa anak saya tidak mau ikut misa online, kenapa dia juga selama ini tidak mau aktif dalam kegiatan-kegiatan menggereja, maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mendukungnya juga? Apakah kita telah terus-menerus berusaha untuk mendorongnya? Atau jangan-jangan kita malah mencap dia sebagai anak yang buruk, menjatuhkan stigma kepadanya, dan akhirnya malah membuat dia semakin lama semakin merasa tidak nyaman di dalam keluarga. Jangan-jangan itu yang terjadi, sehingga membuat dia tidak mau terbuka, tidak mau terlibat juga. Maka marilah kita menjadikan keluarga kita sebagai komunitas yang mampu menerima, melindungi, dan menumbuh kembangkan, sama seperti kerahiman ilahi dari Tuhan yang senantiasa menerima kita, melindungi, dan menumbuh kembangkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menegaskan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di tengah tantangan kemanusiaan dan iman dari wabah virus corona, kami mohon kepadamu, semoga para korban yang telah meninggal damai di surga, yang sakit Kau beri rahmat kesembuhan, dan para tenaga medis selalu Kau lindungi dalam pelayanan mereka. Semoga kami semakin tenang dan dapat bekerja sama dengan saling memberi informasi yang benar, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, dan mendoakan dengan penuh iman yang menumbuhkan harapan kasih karunia-Mu. Bunda Maria, sertailah dan doakanlah kami selalu. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan juga segala permohonan kita masing-masing. Untuk segala permohonan kita, marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru, berkat kebangkitan putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal. Dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman, dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat, yang bermadah memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu,
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang amat setia, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, kecapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Preste
kita mendoakan 3 kali salam Maria untuk mereka para petugas, pejuang di masa pandemi corona ini dan juga untuk para korban yang sudah menderita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami, hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada para petugas liturgi dan juga para petugas untuk streaming kesempatan pada perayaan Ekaristi pada kesempatan pagi hari ini. Di hari Minggu Kerahiman Ilahi ini kita bersama-sama diajak untuk terus mengusahakan agar komunitas kita, keluarga kita, maupun pribadi kita senantiasa bisa menerima, melindungi dan menumbuh kembangkan satu sama lain. Oleh karena itu mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi dan mendampingi serta memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin.